Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Air Dibria Mahim channel yang membahas tuntas tentang seputar dunia kolam renang Rio Setengah. Nah, dalam video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar dari sahabat Air channel yang belum sempat saya balas. Tapi seperti biasa, untuk yang belum subscribe ini jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Untuk yang sudah subscribe ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam konten video sebelumnya bermanfaat untuk Anda. Oke, langsung saja kita ke kolom komentarnya. Di sini yang pertama ada dari Bang Ardian Guci. Bang Ardian Guci berkomentar, di kolam renang anak gak pakai pipa mending ya Om. Nah, ini kolam renang waktu proyek di Aceh. Dan di sini saya kolam renang sistem overflow, dan ini saya menggunakan mending. Jadi di kolam yang dewasa pakai mending, kolam anak juga pakai mending. Jadi kalau membuat kolam renang, misalkan kolam renangnya itu kolam anak dan kolam renang dewasa terpisah, jadi diusahakan untuk kolam anak juga dikasih mending dan kolam dewasa juga dikasih mending. Nah, nanti disatukannya itu dalam ruang mesin diatur lagi pakai balap seperti itu. Jadi tetap pakai mending juga di kolam anaknya, itu lebih bagus untuk sirkulasinya airnya di dalam kolam renang. Berikutnya lagi ada Pak Halim Nasution. Mas, apa boleh minta di supervisi pembuatan kolam di Cipulir Kebayoran Lama? Bisa Pak, bisa saya supervisi juga. Nah, untuk jasanya silakan hubungi saya, nomor saya ada di deskripsi video ini. Hubungi saya saja lewat WA atau telepon, jadi lebih enak lah. Soalnya apa, kalau di sini kan bersifat privasi, jadi saya privasikan untuk harga pembuatan ataupun untuk jasa yang lainnya juga. Jadi seperti itu, jadi mohon maaf sekali ya. Jadi silakan hubungi saja lewat WA atau telepon di nomor telepon saya yang ada di deskripsi video ini. Berikutnya lagi ada Haji Nurlia. Bang, lihat konstruksi anyaman besi dan instalasi pipa sirkulasinya. Oh, ini jadi supaya lebih jelasnya juga, ini silakan hubungi saya saja Bu. Hubungi saya di nomor telepon saya, nomor telepon di lewat telepon atau WA silakan, biar supaya lebih jelasnya. Berikutnya lagi ada Eka Triharta berkomentar, ditunggu review setelah jadinya Bang. Oke, siap Eka Triharta, nanti saya review juga kalau sudah jadinya. Ini di kolam renang, komentar di kolam renang yang sekarang sedang saya kerjakan, yaitu di Bekasi. Berikutnya lagi ada Hak Rudi Hidayat. Hadir saudaraku nyimak. Sebelumnya terima kasih Hak Rudi Hidayat, semoga bermanfaat. Berikutnya lagi ada BMTP. Mau tanya Bang, ketebalan triplek buat bikin begisting berapa cm Bang? Terima kasih. Nah, ini untuk BMTP. Untuk triplek atau untuk begistingan kolam renang itu pakai yang 9 mili, itu sudah sedang. Jadi pakai 9 mili, jangan yang di bawah 9 mili karena suka jebol, kurang kuat juga. Jadi usahakan pakai yang 9 mili ke atas lah kalau bisa, jangan yang 9 mili ke bawah. Seperti itu. Berikutnya lagi ada Adang Surjana. Mantap Bang Ahmad, saya nyimak. Terima kasih Bang Adang Surjana, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Berikutnya lagi ada Jeki Mahdali berkomentar, satu air mancur diatur dengan satu bal palep ya, jadi 3 air mancur dengan 3 bal palep kah? Nah, ini komentar di kolam renang yang di Banjarmasin, dan di sini saya menggunakan satu bal palep. Jadi di kolamnya itu dia ada 3 air mancur, tapi saya satukan menjadi satu bal palep di dalam ruang mesin. Jadi tidak usah pakai 3 bal palep, pakai satu bal palep juga sudah cukup. Jadi nanti untuk mengatur air besar kecilnya pakai satu bal palep sudah cukup. Berikutnya lagi ini Bang Jeki Mahdali berkomentar lagi. Berapa jarak standar peletakan dasar pumpanya dari ketinggian permukaan kolam renang? Nah, ini untuk peletakan pompa kolam renang
diukur dari lantai dasar kolam renang itu naik 30 cm. Jadi dari lantai dasar kolam renang itu naik 30 cm, dan untuk filternya sendiri diposisikan standar dengan kedalaman kolam renangnya sendiri. Jadi kolam renang dalamnya 1,50 meter misalkan, jadi nanti diusahakan rata dengan lantai dasar yang berada di dalam kolam renang. Sedangkan untuk pelatakan pompanya sendiri dari dasar kolam renang itu naik 30 cm. 30 cm itu sudah cukup. Jadi memang harus diatur juga supaya nanti untuk sirkulasinya lancar dan bagus juga untuk airnya, seperti itu. Jadi semuanya itu ada ukurannya, jadi tidak asal kita naruh mesin, tidak asal kita naruh pasang inlet, ada ukurannya juga. Berikutnya lagi ada Jeki Mahdali. Ini Jeki Mahdali berkomentar lagi, kalau untuk volume kolam renang 15 meter kubik dengan lokasi pompa sebelah kolam renang, pakai pompa yang berapa HP? Ini yang standar pakai pompa yang 2 HP saja, itu sudah cukup. Pakai yang 2 HP saja bang. Berikutnya lagi ada Kinkin berkomentar, keren, tapi ada yang kelupaan bang, keran pembuangan jangan lupa dibuka juga biar airnya terbuang. Oke mbak ini Kinkin, terima kasih. Berikutnya lagi ada Mizi Ismail, ukuran pipa berapa in? Nah, ini seperti yang sudah saya katakan dalam video-video sebelumnya. Jadi ukuran pipa untuk instalasi pemipaan di dalam kolam renang itu menggunakan pipa yang 1,5 inch. Karena apa? Karena inlet, mendin, vakum fitting, dan steamer box, mesin pompa juga filter itu ukurannya 1,5 inch. Jadi disesuaikan dengan ukuran yang sudah ada. Jadi untuk pipanya itu menggunakan pipa 1,5 inch, jangan yang lebih kecil dari itu. Berikutnya lagi ada dari Bang Hendriana, nambah wawasan dan nambah ilmu channelnya, makasih. Sebelumnya terima kasih kembali Bang Hendriana, semoga bermanfaat. Berikutnya lagi ada Aira dan Azka A53, kira-kira untuk jasa upah sampai bisa digunakan di luar bahan berapa? Nah ini tadi saya sudah saya katakan, jadi untuk upah atau untuk jasa pembuatan itu kan bersifat privasi, jadi silakan hubungi saya lewat WA atau telepon, nomor saya ada di deskripsi video ini. Jadi karena bersifat privasi, jadi lewat telepon saja ya. Ini berikutnya lagi ada BMTP berkomentar lagi, mau tanya bang, lampu di kolam harga kisaran berapa per unit bang? Makasih sukses selalu. Sebelumnya terima kasih BMTP sudah menyimak. Jadi tadi saya sudah katakan, jadi untuk harga itu silakan hubungi saya lewat WA atau telepon, karena kan bersifat privasi. Jadi silakan lewat telepon saja. Berikutnya lagi ada Pak Halim Nasution, ini berkomentar lagi, bisa minta buatin gambar desain kolam renang ukuran 3x7 meter. Jadi ini ukuran kolamnya 3x7, minta dibuatkan gambar desain. Bisa Pak Halim Nasution, silakan hubungi saya lewat WA atau telepon. Jadi nanti saya buatkan desain gambar lengkapnya. Dan untuk yang lainnya juga, jika masih kebingungan untuk instalasi pemipaan di dalam kolam renang, jadi silakan hubungi saya untuk jasa pembuatan gambar dan desain lengkap pembuatan kolam renang. Silakan hubungi saya, nomor saya ada di bawah deskripsi video ini. Jadi lewat WA atau telepon saja. Jadi misalkan masih ada yang bingung nih, belum paham untuk pemasangan pemipaan, instalasi pemipaan di dalam kolam renang, nanti saya buatkan gambarnya. Silakan hubungi saya di bawah deskripsi video ini, nomor telepon saya lewat WA atau telepon. Jadi tidak usah bingung-bingung. Berikutnya lagi ada Azaria Official, salam satu hobi. Terima kasih Azaria Official, salam satu hobi kembali. Berikutnya lagi ada Helmi Ali Fikri berkomentar, Om nggak harus pakai keramik mosaik ya, keramik biasa mau deep mosaik itu. Nah ini di komentar di kolam renang yang berada di Aceh, dan ini kebetulan saya tidak menggunakan keramik khusus kolam renang, dan ini saya menggunakan keramik kamar mandi. Jadi ini keramik ukuran 60x30. Jadi tidak usah harus selalu menggunakan keramik khusus untuk kolam renang.
Misalkan mau pakai cat juga bisa, kan banyak dijual di pasaran cat untuk khusus kolam renang. Asalkan jangan pakai yang lainnya, jadi pakai cat khusus untuk kolam renang. Berikutnya lagi ada Graha Media Project. Mending pakai balancing tank atau skimmer jika ukuran 2,5 kali 3,7. Nah ini sebenarnya sih mau menggunakan sistem skimmer atau sistem overflow itu sama saja. Tapi jikalau misalkan luas tanahnya untuk pembuatan kolam itu minim, jadi itu pakai yang skimmer box saja. Karena apa? Karena kalau menggunakan sistem overflow itu kan membutuhkan got, membutuhkan balancing tank, jadi ada ruang mesin, ada ruang balancing tank, jadi memakan banyak lahan. Jadi kalau misalkan tempatnya luas, lebih baik menggunakan sistem overflow. Tapi untuk tempatnya yang minim, pakai yang biasa saja, sistem skimmer. Jadi cukup menggunakan ruang mesin, tidak usah menggunakan balancing tank dan got overflow. Berikutnya lagi ada Dendi Irawan. Mantap bos, terima kasih Bang Dendi Irawan, semoga bermanfaat. Berikutnya lagi ada Aditya Irawan. Ini video pemasangan bukan tutorial Om. Kalau tutorial dijelasin per valve atau jalur pipanya. Nah ini untuk lebih jelasnya silahkan hubungi saya di nomor telepon atau WA saya. Karena kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang seperti itu. Jadi silakan hubungi saya saja lewat telepon atau WA. Berikutnya lagi ada Eden Sahrul berkomentar. Assalamualaikum bos. Aku ada rencana bikin kolam renang ukuran 10x20. Itu pakai inletnya berapa bang yang cocok? Dan lagi bang, cara pemasangan pipa mandin itu keluarnya gimana bang? Tolong bang infonya yang jelas, terima kasih. Nah ini untuk supaya lebih jelasnya, jadi nanti saya bisa buatkan desain lengkap. Jadi silakan hubungi saya saja lewat WA atau telepon. Nanti saya buatkan gambar lengkapnya. Kan kalau lihat di gambar lebih jelas. Kalau dijelaskan di sini terlalu panjang juga saya menjelaskannya karena dibatasi juga oleh durasi waktu. Berikutnya lagi ada Doni Kurniawan. Minta pencerahannya. Ya bos, apabila ingin buat kolam renang anak di rumah, ukuran pandang 500 cm, ini mungkin 5 cm, lebih di lebar 3 meter dan kedalaman 60 cm. Apakah memerlukan instalasi pemipaan seperti di video ini? Semua pembuatan kolam renang itu menggunakan instalasi pemipaan. Jadi tidak asal kita naruh inlet, tidak asal kita memasang pemipaan juga ada ukurannya. Jadi harus seperti ini juga. Karena kan bukan membuat kolam ikan, ini kolam renang. Jadi harus diatur juga untuk nanti kejadian airnya. Berikutnya lagi ada Doni Kurniawan. Maaf Om, adakah sistem filterisasi kolam renang yang paling sederhana? Maaf, saya baru gabung. Sebelumnya terima kasih juga Bang Doni Kurniawan sudah mau gabung. Jadi untuk instalasi pemipaan kolam renang itu tidak ada yang sederhana, jadi sudah pakai standar seperti ini yang sudah saya buat di dalam video ini. Berikutnya lagi ada Taksimu Toys. Mending gak usah pakai musik, lebih jelas suaranya. Oke, terima kasih atas sarannya Bang Taksimu Toys. Berikutnya lagi ada Usep Sutriyadi. Kalau ukuran kolam 3x7, mesin sama filternya pakai ukuran berapa? Nah ini untuk ukuran kolam renang 3x7 bisa menggunakan mesin yang 2 HP. Jadi 2 HP sudah cukup. Tidak usah menggunakan yang 2 HP setengah, itu terlalu berlebihan juga. Pakai yang 2 HP saja itu sudah cukup. Berikutnya lagi ada Adang Sujana. Terima kasih Pak Ahmad atas tuntunannya. Cara pemeliharaan kolam renang semoga menjadi kebaikan buat Anda. Terima kasih kembali Bang Adang Sujana. Semoga bermanfaat. Amin. Berikutnya lagi ada siapa nih? Di bawah ada Migak Hadi Putra. Kak, kalau bikin kolam pakai bata biasa atau bata gepeng? Kalau saya sendiri biasa menggunakan bata merah. Sebenarnya sih bisa mau menggunakan bata hebel, bata gepeng ataupun bata merah itu juga bisa.
karena fungsi dari pasangan bata sendiri itu cuma untuk sebagai begistingan luar saja. Jadi bebas mau menggunakan bata merah, bata gepeng ataupun bata hebel. Berikutnya lagi ada Ike Dolai. Mas boleh minta ilmunya enggak? Mau nanya-nanya? Kalau boleh chat nomor ibu ini. Terima kasih. Oh, jadi silakan Mas hubungi saya saja di telepon atau ya jika ingin belajar tentang pembuatan kolam renang ataupun yang lainnya. Pokoknya tentang seputar dunia kolam silakan hubungi saya saja di nomor telepon saya. Berikutnya lagi ada Titik berkomentar, saya kira video cara pasang pipa kolam dari awal, ternyata pasang geri sebelumnya belum ada. Nah, ini untuk video pemasangan instalasi pemipaan itu kan sudah saya buatkan di video sebelumnya, jadi silahkan dicek di video yang lainnya sudah saya buatkan kok bang gitu. Berikutnya lagi ada Degalopina, apakah bapak vakum buang atau hanya filter? Ini komentar di kolam renang Banjarmasin. Dan di sini saya vakum buang karena apa? Karena airnya kan kotor, jadi saya buang langsung. Tapi misalkan airnya sendiri belum terlalu kotor, tidak usah dibuang, jadi di filter di sisa juga sudah cukup. Jadi lewat filter nanti masuk lagi sudah cukup, tidak perlu dibuang. Karena di sini saya airnya kotor, jadi saya buang keluar saja. Berikutnya lagi ada Peri Awang. Takaran atau jumlah semikal yang disebutin berapa banyak? Nah, ini juga nih buat Bang Peri Awang, supaya lebih jelasnya silakan hubungi saya di nomor telepon saya atau WA. Jadi kalau misalkan saya jelasin satu persatu memakan durasi juga. Berikutnya lagi ada GSR Sawargi SP. Om, kalau mau membuang air kolam, apakah bisa dengan mesin kolam membuang isi air kolamnya dengan disedot dari batu mending? Iya, memang lewat mending membuangnya itu, jadi dihisap oleh mesin pompa lewat mending, langsung buang keluar lewat waste seperti itu. Berikutnya lagi ada Adista Musik. Adista Musik berkomentar, sampingnya nggak pakai besi itu om. Pakai dong, jadi untuk pembuatan kolam itu pakai besi. Untuk apa, dinding kolam sama lantai kolam itu menggunakan besi. Berikutnya lagi ada Rido Alpino, bikin kolam renang ini 4 kali 2,5 meter, berapa bang biayanya? Nah, ini untuk harga jasa pembuatan kolam renang itu kan bersifat privasi, jadi silakan hubungi saya di nomor telepon atau WA saya. Sudah saya cantumkan di video ini di deskripsi ya, dicek saja. Berikutnya lagi ada Alian Ilham, mantap bos, terima kasih Alian Ilham, semoga bermanfaat. Berikutnya lagi ada Bertabe, Pak, batu batanya tidak berdiri di atas fondasi slope ya, langsung disusun dari tanah, kalau gempa gimana ya? Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk fungsi dari pasang bata itu hanya untuk sebagai logistingan luar saja, bukan untuk kekuatan, karena kekuatan itu ada di besi, bukan di pasangan bata. Berikutnya lagi ada Iwan Darmawan berkomentar, Assalamualaikum, selamat pagi bang, kira-kira berapa ya harga per meter pembuatan kolam? Ini silakan hubungi saya di nomor telepon atau WA saja, karena kan bersifat privasi kalau untuk harganya. Jadi sudah saya katakan juga. Jadi seperti itu ya, Bang Iwan Darmawan, hubungi saya lewat telepon atau WA saja. Berikutnya lagi ada Bang Yusmana Umar, bila lagi vakum, apakah air masuk kembali ke kolam atau airnya dibuang? Ini saya sih biasanya kalau untuk pemakuman kolam renang itu langsung saya buang, tapi jika airnya kotor, kalau airnya belum terlalu kotor ya kita filter lagi aja lewat filter, tidak usah dibuang. Berikutnya lagi ada Agus. Berikutnya lagi ada Agus Yulianto berkomentar,
Di Batam nggak ada ya Om cabangnya. Oh ini untuk Pak Agus Wiranto belum ada, kalau di Batam belum ada cabangnya. Tapi untuk pembuatan kolam renang sih saya biasa mengadakan mau di luar kota ataupun di dalam kota juga biasa. Jadi tidak ada masalah. Nah, cukup sampai di sini saja ya yang bisa saya jawab beberapa komentar dari sahabat Ayah Channel yang baru sempat saya jawab, saya bacakan di video ini. Jadi silakan untuk yang belum paham tentang pembuatan kolam renang, silakan komen di kolom komentar ini. Ini nanti saya bacakan di video selanjutnya. Seperti itu. Cukup sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Untuk yang sudah subscribe ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam konten video sebelumnya bermanfaat untuk Anda. Saya Aira Diwirya, terima kasih.